Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan materi kita di mata kuliah Bahasa Jurnalistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan bahasa jurnalistik. Kita lanjutkan pembahasan materi kita dalam mata kuliah Bahasa Jurnalistik. Kali ini kita akan membahas materi tentang penyimpangan bahasa jurnalistik. Penyimpangan. Jadi penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang sudah ditentukan, baik itu yang berhubungan dengan ejaan, yang acuannya adalah ke ejaan bahasa Indonesia, lalu penggunaan kosakata dan struktur yang acuannya ke tata bahasa baku bahasa Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan itu memang dijadikan sumber acuan ketika kita menggunakan bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tertulis, termasuk tentunya penggunaan bahasa di media massa, apakah itu media massa elektronik, ya kan, yang berbentuk audio seperti radio atau audio visual, televisi maupun di media cetak, majalah maupun koran, dan jenis media yang paling akhir kemudian timbul adalah media online atau media daring. Nah, dari beberapa sumber yang diperoleh, ada beberapa hal yang ternyata bisa menjadi penyebab atau bisa dijadikan indikasi yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan bahasa di media. Yang pertama, biasanya penyimpangan itu terjadi karena minimnya penguasaan kosakata yang dimiliki oleh jurnalis atau wartawan. Nah, minimnya kosakata ini biasanya memang yang menjadi penyebab utama itu adalah karena memang wartawan atau jurnalis itu tidak semuanya mereka berasal dari pendidikan strata 1 yang memang cabang ilmunya itu yang fokus atau spesifikasinya itu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa, misalnya pendidikan bahasa atau jurusan-jurusan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan bahasa. Atau memang karena alasan pribadi yang biasanya memang menyebabkan seorang jurnalis atau wartawan itu malas untuk menambah perbendaharaan kosakatanya, karena memang dalam proses komunikasi, lancar atau tidaknya sebuah komunikasi itu juga dipengaruhi oleh keluasan dalam penguasaan kosakata. Jadi semakin banyak kita menguasai atau memiliki perbendaharaan kata, tentunya bahasa yang akan kita gunakan juga akan lebih variatif, akan lebih bervariasi. Itu yang pertama. Jadi yang menjadi penyebab pertama terjadinya penyimpangan bahasa jurnalistik itu adalah minimnya kosakata.
Jadi dalam hal ini baik itu penguasaan maupun pengetahuan dan juga pemahaman. Makanya biasanya penyimpangannya ini berhubungan dengan kosakata, baik itu mungkin kosakata yang digunakan itu tidak sesuai dengan makna yang terdapat di dalam kamus. Karena memang salah satu makna yang biasanya digunakan untuk memahami bahasa itu adalah makna leksikal. Makna leksikal itu adalah makna yang berhubungan dengan arti yang terdapat di dalam kamus. Nah, sebenarnya bukan hanya leksikal saja makna-makna yang harus dipahami itu. Di antaranya misalnya makna struktural, makna konotasi. Mungkin dulu di mata kuliah bahasa Indonesia umum sudah kita pelajari di materi tentang gejala bahasa. Nanti kita akan ketemu di sana ada homonim, ada homopon, ada sinonim, ada antonim, ada polismi. Nah, itu semuanya berhubungan dengan kosakata, khususnya berhubungan dengan makna penyimpangan. Yang kedua, pengetahuan kebahasaan yang terbatas. Jadi hampir sama sebenarnya dengan faktor yang pertama tadi, bahwa penyimpangan ini yang kedua disebabkan oleh penguasaan kebahasaan yang terbatas. Itu biasanya karena memang orang yang menjadi wartawan atau terjun di dunia jurnalistik itu tidak semuanya memang berbasis ilmu bahasa. Jadi semua cabang ilmu itu memang bisa menggeluti profesi jurnalis. Apakah dia teknik, apakah ekonomi, apakah semua jenis cabang ilmu, fakultas itu semua bisa menjadi. Nah, persoalannya di sana mereka terkadang memang memiliki atau minim menguasai tentang. Lalu faktor berikutnya, kurang bertanggung jawab terhadap bahasa karena kebiasaan. Nah, ini menjadi faktor yang memang sikap ya, berhubungan dengan sikap. Jadi dulu sebelum kita punya undang-undang bahasa dan perpres yang mengatur tentang penggunaan bahasa, perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu ya hanya bergantung kepada sikap. Jadi hanya dua sikap yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia itu, yaitu sikap negatif dan sikap positif. Nah, sikap negatif inilah diantaranya adalah merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Jadi prinsipnya adalah cukup kalau bahasanya komunikatif, bisa dipahami, pembicara bisa menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian bisa dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, mereka merasa cukup. Padahal bahasa itu juga adalah sebuah sistem, jadi ada aturan. Makanya ketika ada undang-undang bahasa yang tergabung dalam undang-undang tentang lagu, bendera, maka sudah ada tanggung jawab di sana. Jadi tidak hanya bergantung bahwa perkembangan bahasa itu akan baik kalau pengguna bahasanya memiliki sikap yang positif, tetapi sudah ada batasan-batasan dan aturan-aturan, meskipun memang di undang-undang dan perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu juga belum mengatur tentang sanksi. Jadi memang di situ disebutkan hanya wajib. Di antaranya kalau bahasa di media massa itu wajib, termasuk di antaranya bahwa penggunaan bahasa di media massa itu wajib
menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tentunya harus mengacu kepada aturan-aturan yang berhubungan dengan kebahasaan itu. Misalnya aturan tentang ejaan, tentang kosakata, tentang struktur, yang acuannya tadi kepada EBI, kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan kepada pedoman pembentukan istilah kalau dia berupa penyerapan dari bahasa asing. Kata tertentu lupa, kan? Ketika kita ingin membuat berita, ingin menggunakan kosakata yang dianggap cukup tepat untuk menggambarkan apa yang ingin kita maksud, lupa, kan? Ini sangat manusiawi memang. Tapi tentunya lupa ini juga bisa diatasi kalau kita juga sering melatih, menguasai, memahami kosakata tertentu. Kata tertentu. Kemudian faktor berikutnya adalah pendidikan yang belum baik. Jadi pendidikan ini dalam arti luas ya, bukan berarti pendidikan formal. Jadi pendidikan di sini maksudnya bahwa masih jarang lembaga media itu yang memberikan pendidikan khusus tentang penguasaan bahasanya kepada jurnalis atau wartawannya. Jadi umumnya memang wartawan dan jurnalis itu memiliki atau memperoleh penguasaan tentang bahasa itu secara otodidak. Mereka belajar sendiri, dan memang sebenarnya kalaupun lembaga kurang memberikan perhatian tentang pendidikan ini, ya wartawannya yang harus memiliki kesadaran untuk itu, karena bagaimanapun memang bahasa yang mereka gunakan itu akan menentukan komunikasi yang terjadi dan juga akan menentukan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Karena media, jurnalis, baik itu jurnalisnya ataupun media massanya itu juga merupakan trendsetter. Jadi mereka itu sebagai sama seperti public figure, jadi tolok ukur bagaimana bahasa yang mereka gunakan, itulah yang akan dicontoh oleh masyarakat. Makanya bahasa media yang baik tentunya akan menjadi guru yang baik bagi masyarakat dalam hal penerapan dan penggunaan bahasa. Kemudian yang berikutnya, keterbatasan waktu. Jadi keterbatasan waktu itu sebenarnya kalau soal waktu kita semua sama. Manusia itu apapun pekerjaannya, apapun makanannya, apapun bangsanya, waktunya sama. Satu hari pasti 24 jam. Tidak ada yang lebih. Nah, keterbatasan waktu di sini maksudnya adalah bahwa kerja wartawan itu memang dibatasi oleh deadline. Jadi batas mati. Batas mati itu maksudnya batas waktu kerja yang memang tidak bisa diganggu gugat. Jadi memang inilah yang menjadi faktor terbesar yang menyebabkan kerja wartawan itu memang harus cepat, harus tepat, dan harus tidak boleh salah. Sementara waktu yang tersedia sangat terbatas karena dibatasi oleh deadline. Jadi mereka biasanya program di media itu biasanya dimulai dengan rapat proyeksi. Di rapat proyeksi itu biasanya bagaimana merencanakan, bagaimana menggarap liputan-liputan tertentu. Jadi semua berita yang kita baca pada hari ini itu sebelumnya sudah digarap mulai dari tahap perencanaan yang dibahas dalam rapat proyeksi. Nah, rapat proyeksi ini kan di era daring juga tidak mesti tatap muka ya, terutama di masa menjaga jarak atau kerja di rumah atau di rumah saja bisa dilakukan melalui daring, baik itu dengan komunikasi yang reguler maupun
komunikasi menggunakan kuota. Tetapi pada intinya adalah bahwa pembuatan berita itu biasanya dikerjakan dalam waktu yang sangat terbatas. Jadi mereka melakukan perencanaan, melakukan peliputan, kemudian setelah melakukan peliputan ada lagi rapat budgeting. Rapat budgeting itu biasanya kalau dia harian yang terbitnya pagi, maka biasanya rapat budgetingnya itu sore. Jadi sebelum jam 4 atau jam 5 sebelum mereka menulis berita itu biasanya sudah harus mengisi list berita-berita apa saja yang mereka dapat dan akan bisa dimuat untuk dimuat di medianya. Kemudian dari list itu akan diketahui nanti berita-berita mana yang dianggap bisa menjadi berita headline, berita utama, berita second HL, atau berita feature yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang biasanya disiapkan di bagian bawah kalau di surat kabar itu yang namanya tulisan kaki. Lalu naskah-naskah atau berita mana yang dianggap baik tetapi belum lengkap. Karena sebuah berita juga harus selain bahasanya juga harus baik, juga konten atau isinya juga harus safety, aman. Makanya di kode etik itu kan diatur sebuah berita itu harus melalui proses check and recheck, harus melalui proses konfirmasi, harus diusahakan supaya balancing, beritanya berimbang, tidak berat sebelah. Bahkan kalau berita-berita yang berdampak besar itu biasanya diusahakan untuk cover both side. Jadi penggarapannya itu dari berbagai sisi. Atau kalau sangat kompleks biasanya bukan hanya cover both side tapi juga cover all side dari semua sisi. Sehingga memang ketika berita itu dinikmati oleh masyarakat, maka mereka mendapatkan informasi yang sangat lengkap sehingga bisa meminimalisasi adanya bias. Jadi itu yang pertama adalah keterbatasan waktu. Lama kerja. Nah, lama kerja ini biasanya juga bisa berdampak jenuh. Kalau jenuh tentunya bisa dibayangkan. Semuanya mungkin akan berdampak kepada hasil kerja. Jenuh dampaknya kepada hasil kerja yang mungkin tidak maksimal. Nah, jenuh ini biasanya bisa diatasi, itu biasanya di rolling. Makanya di media itu akan ada rolling, itu biasanya tugas atau desk peliputan itu paling lama 2 bulan atau 3 bulan. Jadi mereka harus rolling supaya tidak jenuh. Ya, bisa dibayangkan kalau nanti ada wartawan yang liputannya hanya di rumah sakit, yang dilihat nanti mayat, korban kecelakaan, ya kan, yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, yang bagi orang awam itu mungkin mengerikan setiap hari. Jadi sarapannya itu ya darah, ya kan, ya penyakit, ya kan, dan memang liputan-liputan di bidang-bidang ini juga masing-masing memiliki kesulitan yang tidak sama. Kalau di rumah sakit itu biasanya juga memang mencari informasi juga tidak mudah, terutama kita bagaimana kita mendapatkan informasi dari keluarga korban yang mereka sedang sibuk, mereka sedang berduka, sementara kita harus mendapatkan data dan informasi yang juga lengkap dan valid. Bagaimana ketika ada korban kecelakaan kemudian meninggal, sementara wartawan juga harus mendapatkan informasi itu sebagai kelengkapan juga dari pihak keluarga korban, bukan hanya dari pihak rumah sakit ataupun bukan hanya dari pihak kepolisian atau pihak yang berkompeten. Jadi itulah makanya memang biasanya harus di rolling. Atau yang mereka yang liputnya di kepolisian, bahkan terkadang kalau sudah terlalu lama
meliput di bidang-bidang tertentu, wartawan atau jurnalis ini bahkan bisa lebih seperti yang orang yang menggeluti profesi itu. Misalnya kalau dia meliput di kepolisian, mungkin mereka lebih dari polisi. Bahkan kosakata yang mereka gunakan pun ya karena terlalu banyak berhubungan dengan polisi, ya seperti polisi. Jadi itu ya, lama kerja tetapi juga bisa diatasi dengan rolling. Kemudian yang berikutnya, banyak naskah yang dikoreksi, yaitu memang tanggung jawab, karena memang naskah itu yang harus dikoreksi. Memang ini biasanya bukan di pihak wartawan, tetapi biasanya tanggung jawabnya di redaktur. Jadi redaktur kan biasanya terbatas, memang harus memegang beberapa desk, ada memegang ekonomi, ada memegang perbankan, ada memegang hukum, pengadilan. Sementara hanya sendirian, sementara naskahnya banyak dan waktunya yang terbatas. Jadi kalau penulis buku, dia menulis buku 300 halaman, tapi mereka bisa mengerjakan dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau di media massa, mereka mengerjakan, satu redaktur itu misalnya memegang 3 desk, 3 halaman, 3 rubrik. Itu mengerjakannya hanya beberapa jam. Dari jam 5 sore, kemudian jam 6, jam 7 itu sudah harus deadline, karena harus dicetak. Karena biasanya koran itu juga nanti cetaknya juga bukan sekaligus, tapi biasanya ada sesi-sesi. Lama